Kontribusi apa yang Anda sudah lakukan untuk negeri ini, Roy? Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan domba Garut. Alhamdulillah, syukur lillah, Muhammad. Sahabat-sahabat yang baik hati dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah gunung. Tahu semua, dia punya data semua. Otomatis data yang gaib pun dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, sahabat semuanya, hari ini saya ingin bersilaturahmi kepada salah seorang pengusaha. Menyimak beberapa pernyataan dari roh gaib. Alhamdulillah, kali ini saya di Pondok Pesantren Unik Nusantara. Sahabatku, kali ini saya sedang berada di sebuah tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Pak Channel dimanapun Anda berada, pelantikan gubernur, wakil gubernur, serta bupati, wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota kemarin dilantik oleh Bapak Prabowo Subianto. Seluruh warga masyarakat di kabupaten dan provinsi masing-masing senang dan bahagia mempunyai gubernur baru. Seluruh masyarakat dari berbagai kabupaten serta provinsi se-Indonesia kemarin merasa bahagia karena ya tadi itu gubernur dan wakil gubernur, terus kemudian bupati, wakil bupatinya, terus wali kota, wakil wali kotanya, semuanya sudah dilantik. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan selamat bekerja kepada para gubernur, bupati, wali kota yang baru, untuk memberikan yang terbaik dan untuk memberikan terobosan-terobosan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat yang Anda pimpin di provinsi masing-masing. Prabowo instruksikan presiden kita untuk retret ke Magelang, Akademi Akmil Magelang. Mungkin mengikuti para menteri-menteri yang sudah kemarin kita lihat bersama, Bapak Presiden memboyong semua menteri-menterinya ke retret ke Magelang untuk memberikan pembekalan mental, memberikan pembekalan kebersamaan supaya semuanya merasa disiplin, mengedepankan kejujuran. Ada pesan yang sangat tersirat yang disampaikan dari Bapak Presiden, yaitu janganlah kalian semua korupsi, karena jangan kalian mencari kekayaan dari memanfaatkan jabatan. Jadi pesan yang tersiratnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau jadi orang kaya, janganlah jadi pejabat, mungkin kurang lebih seperti itulah. Kalau mau jadi orang kaya itu harus jadi pengusaha yang tidak rugi dan tidak bangkrut. Tapi ada juga pengusaha yang bangkrut dan sengsara gitu. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi setelah pelantikan, semua gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, serta wakilnya semua diinstruksikan untuk ikut retret di Akmil Magelang ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu untuk membangun kedisiplinan para gubernur baru. Kurang lebih seperti itu. Tetapi setelah saya lihat di media sosial, ada yang aneh ya. Masalahnya semua gubernur, semua kepala daerah kalau sudah dilantik, setahu saya itu harus manut terhadap aturan perintah yang namanya petinggi atau pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu biasanya harus manut, setelah dilantik harus manut kepada pemerintah pusat. Gitu. Dalam hal ini saya sangatlah terkejut ketika melihat selebaran surat yang diedarkan dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, yang menginstruksikan semua kadernya yang jadi kepala daerah itu jangan ikut retret ke Magelang. Nah, ini yang bikin saya bingung. Ada apa ini dengan Ibu Mega? Waduh, karena kalau disebut petugas partai itu ketika belum disumpah jabatan jadi pejabat, yaitu petugas partai. Tapi kalau sudah dilantik, kalau sudah resmi,
itu ya harus manut terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu. Kalau begini caranya, bagaimana jadinya negara ini? Berarti semua kepala daerah itu yang berasal dari PDI Perjuangan tidak pro rakyat di daerahnya masing-masing, tapi demi partai. Nah ini ada surat, selebaran surat nih. Ini sangat jelas suratnya, beredar di berbagai media sosial. Ini saudara semuanya. Ini ditandatangani oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa semua kepala daerah yang diperintahkan Presiden untuk ikut retret ke Akmil Magelang untuk supaya meng-on-kan handphone sebelum nyampe ke Magelang harus menunggu instruksi daripada Ketua Umum. Jadi jelas ya sahabat semuanya, ini suratnya ada dan kita tidak membuat-buat atau membuat narasi yang enggak, tapi saya hanya menanggapi perintah daripada Ibu Mega ya. Perintah daripada Ibu Mega yang membuat saya bingung gitu. Setelah saya telusuri sahabat semuanya, kenapa Ibu Mega mengeluarkan surat perintah seperti begini? Oh, ternyata saya lihat-lihat di media sosial itu bertepatan dengan Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Nah, ini bagian daripada reaksi Ibu Ketua Umum. Ya wajar-wajar saja. Ibu Megawati Soekarno Putri sangat wajar ada reaksi bahwa sekjennya ditahan oleh KPK. Itu sangat wajar sekali. Tetapi kalau menurut saya, kalau berlebihan sampai kepala daerah semuanya berasal dari PDI Perjuangan untuk tidak ikut ke Magelang, ya mungkin sahabat semuanya bisa menilai sendiri. Berarti ke semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan itu harus manut mengikuti perintah yang namanya Ketua Umum Partai. Jelas itu masih petugas partai, jadi tidak mengikuti perintah daripada presidennya sendiri. Nah ini yang berlebihan reaksi daripada Hasto Kristianto ditahan KPK dari Ibu Megawati Ketua Umum. Padahal kalau kita telusuri, kalau saya baca-baca di media sosial, bukti-bukti hukum yang menjerat Hasto Kristianto sudah betul-betul sangat kuat sekali. Ini saya baca di berbagai media sosial. Karena mari kita belajar anti hukum. Terus kemudian kalau memang kita tidak bersalah kan ada jalurnya, yaitu peradilan. Jadi tidak usah membuat narasi-narasi yang berlebihan sehingga membuat masyarakat liar dan pusing. Lebih baik tempuh jalur hukum dengan cara peradilan seperti itu. Nah, yang membuat saya heran sampai hari ini ya ini. Surat dari Ibu Megawati pasca dilantiknya kader PDI Perjuangan menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti perintah presidennya sendiri, harus mengikuti perintah daripada Ketua Umum partainya. Membuat saya nggak mengerti sampai hari ini. Seperti itu, saudara. Nah itu sahabat semuanya ya. Jadi saya pikir instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan inkonstitusional ya menurut saya. Karena apa? Karena ya semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan itu diusung oleh partai PDI Perjuangan. Tetapi ketika sudah dilantik itu harus patuh terhadap perintah daripada pimpinan tertinggi, yaitu Presiden dan pemerintahannya. Lalu kalau memang itu diinstruksikan oleh internal partai, oleh ketua umumnya, maka jelas walau bagaimanapun itu adalah salah satu petugas partai, bukan daripada petugas rakyat di daerahnya masing-masing. Ini yang perlu diluruskan, sahabat semuanya ya. Jadi partai politik itu memang salah satu sarana untuk kita mencapai tujuan menjadi pejabat politik. Tetapi
partai politik tidak segala-galanya bisa mengatur berbagai aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau dilantik oleh presiden. Kepala daerah tersebut milik partai. Tidak. Menurut saya itu adalah milik rakyat di daerahnya masing-masing. Harus dipikir jernih bahwa masyarakat di daerah memilih calon kepala daerahnya itu kejadiannya beraneka ragam, antara pendukung A dan pendukung B kadang-kadang berantem, kadang-kadang tidak baikan. Itu karena ingin rakyat mempunyai pemimpin. Pengantarnya calon tersebut itu partai. Partai mengusung salah satu yang namanya calon kepala daerah setelah menang. Karena dipilih oleh rakyat, rakyat punya hak memilih dan dipilih, maka di situ dilindungi oleh konstitusi. Ya jelas masyarakat itu punya hak untuk berbicara. Begitu loh. Jadi kalau sekiranya seperti itu, ya petugas partai sampai kapanpun ya petugas partai. Tidak peduli terhadap rakyat. Karena petugas partai. Jadi pejabat karena petugas partai ya harus ngabdi kepada partai. Jadi presiden karena petugas partai ya harus ngabdi kepada partai. Bukan ngabdi kepada rakyatnya. Bukan ngabdi kepada rakyat yang ada di daerah. Jangan salah, kedaulatan ada di tangan rakyat. Mari kita sama-sama doakan. Mari kita sama-sama ikuti apa yang diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya, sekali lagi seringkali saya sampaikan kepada Kang Deddy berbagai hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan dimanapun. Maka dalam hal ini saya sampaikan, insya Allah Pak Channel akan konsisten mengupdate terus kejadian-kejadian yang di luar jangkauan daripada pemerintahnya sendiri. Kalau seperti menuruti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, seperti gendang perang sudah ditabuh antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih sahabat semuanya, semoga bermanfaat, semoga negara kita menjadi negara baladatum thayyibatun wa qabul. Provinsi, kabupaten setelah dilantik para kepala daerahnya bertanggung jawab atas sumpah jabatan yang telah diambil kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.